Mau tahu lebih dalam tentang engine builder? Ikutin video ini ya. Dyno Friend, Dynovolt sekarang udah sama Om Yogi nih dari Akai Jaya Racing. Pasti kalau dengar nama Akai Jaya Racing udah nggak asing lah ya. Apalagi yang lagi hype saat ini rider-ridernya ada Aldi sama Galang. Langsung aja yuk kita tanya-tanya ke Om Yoginya. Oke Om, Iya. boleh diceritain Om sejarahnya sampai berdiri si Akai Jaya Racing? Kalau sejarahnya sih ya udah lama ya, hampir 14 tahun sih Mbak untuk di Akai Jaya. 14 tahun ya Om? Dari mulai 5TT dari sampai ke era injeksi ini. Dan memang kita untuk sekarang lagi fokus main di kejuaraan di Jawa ini untuk kelas kejurnas sport 50. Nah kalau untuk Akai Jaya Racing sendiri Om udah mengaspal di tricks apa aja nih Om? Untuk ini kita udah di One Prix kita main, kita di MRS kita main, dan YCR kita main, Sanderes kita main, Kejurnas Moto Prix kita main. Jadi udah ada beberapa tricks lah ya Om Iya. yang diikutin. Nah kalau Om Yogi sendiri emang backgroundnya itu dari engine builder ya Om? Iya, ini gitu. Kalau boleh tahu nih Om, sekarang ini lagi ada proyek apa aja sih di Akai Jaya Racing? Untuk di Akai Jaya kan kita lagi mempersiapkan R3 Mbak. R3 yang untuk buat kejuaraan Asia. Alhamdulillah kita tahun depan kita dapat slot Asia. Jadi mulai sekarang kita mempersiapkan mesin R3-nya yang dari Yamaha. Oh jadi udah sampai Asia juga ya Om, gak cuma lokal aja ya Om? Alhamdulillah tahun depan udah mulai Asia. Oke Om, nah kan Akai Jaya Racing ini terkenal di dunia balap ya Om, apalagi prestasi rider-ridernya nih Om. Nah kalau misalnya ada Dyno Friend nih yang pengen daftar jadi pembalapnya, boleh nggak Om? Ya kita sebagai tim ya kita pasti lihat prestasinya, ya skillnya apa aja kita, dan kita nggak asal pilih untuk kedepannya biar lebih panjang, lebih jenjangnya tinggi Mbak. Nah boleh dikasih tahu juga nggak Om, kira-kira skill apa aja sih yang dibutuhin oleh seorang pembalap gitu Om? Ya di samping punya keberanian, pembalap harus memorsi dirinya sendiri Mbak, untuk fisik dan untuk latihan. Kita harus nggak cuma ketemu di sirkuit kita balap, enggak, kita pembalap harus punya porsi latihannya sendiri, dan kita juga mempersiapkan motornya dengan sebaik-baiknya. Kalau di dunia balap sendiri Om, apakah si ridernya itu yang harus nyesuaiin sama motor, atau motor yang dibuild yang harus menyesuaikan sama kebutuhan rider? Itu kira-kira gimana Om? Kalau kita sebagai mekanik sebenarnya kita mengikuti sirkuitnya dulu Mbak. Nah kita lihat sirkuitnya Lihat dulu, sirkuitnya baru kita nanti pembalap. Nah, jadi pembalap itu setiap pembalap kan beda-beda Mbak. Ada yang istilahnya kalau break, ada yang pengereman, ada yang low break gitu. Kita sesuaikan aja sih untuk engine-nya, kita harus sama sirkuitnya biar pembalap nyaman dan hasil yang memuaskan. Jadi beda sirkuit ada penyesuaian-penyesuaian tersendiri juga gitu Om? Udah pasti Mbak. Om, untuk beberapa case yang Om sudah tangani nih, kira-kira butuh berapa lama sih waktu si rider untuk adaptasi dengan mesin motor yang dibuild Om? Kalau sebenarnya kita ya nggak bisa ngasih target sih Mbak. Bisanya kita satu hari kita penyesuaian sirkuit, nanti untuk hari kedua kita ambil finishing, nah hari ketiganya kita tes race. Race-nya nanti 20 lap, kita push selama 20 lap, kita stabil time-nya di angka berapa, ya butuh kurang lebih 3 hari. Emang prosesnya itu selalu 3 hari gitu ya Om? Beda hari, beda yang dilihat gitu? Iya. Oke. Nah masih ngebahas soal mesin motor Om. Ya. Nah apa sih yang membedakan mesin motor dengan CC yang sama itu ketika dipakai di harian atau di balap? Itu yang ngebedain apa sih Om mesinnya? Kalau untuk di harian kan kita nggak butuh yang power yang besar sih Mbak, kecuali kalau anak muda yang istilahnya pengen motor yang kenceng. Kalau untuk balap kita membedakan, kita di kompresi bahan bakar. Kalau untuk kompresi balap kita pakai harian, nggak mungkin kuat mesinnya juga. Sama part-partnya mungkin ada yang disesuaikan lagi. Nah untuk upgrade motor balap sendiri, biasanya part-partnya itu udah tersedia di lokal semua atau masih ada yang perlu diimpor juga Om? Sebenarnya kita mengikuti kelasnya Mbak. Kalau untuk kelas expert Mbak ada yang import. Oke. Untuk kelas yang novice sama beginner kita pakai part lokal, nggak masalah. Nah kalau misalnya mereka nggak mau beli di pabrikan nih Om, Iya. pengennya modif itu memungkinkan nggak sih Om? Kalau untuk modif kita takutnya ketahanannya, Mbak. Jadi kalau untuk part kita ya lebih baik ambil import, agak mahal dikit cuma Yang penting kualitasnya. ya kualitasnya bagus.
Untuk part lokal sih ya kita nggak jelek-jelek amat juga, kita sebagian juga pakai part lokal juga. Sejauh ini Om tuh lebih prefer nyari partnya itu langsung aja ya, beli di pabrikan ya, daripada modif gitu ya? Daniel Hall, power your life.